rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan menarik ini untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang dua realitas yang berbeda di semenanjung Korea. Kita akan menjelajahi perbedaan mencolok antara dua negara yang berbagi sejarah dan budaya yang kaya, Korea Selatan dan Korea Utara. Sejauh mana kemajuan teknologi dan kemampuan militer membedakan Korea Utara dan Korea Selatan? Apa implikasinya dalam konteks geopolitik? Yuk, kita bahas bersama-sama dalam perjalanan menarik ini untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang dua realitas yang berbeda di semenanjung Korea. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda menemukannya informatif. Terima kasih telah bergabung dan selamat menonton. Kehidupan di Korea Utara dan Korea Selatan memiliki banyak perbedaan yang mencolok, meskipun kedua negara tersebut berbagi sejarah, budaya, dan bahasa yang sama. Dari perspektif politik, ekonomi, dan nilai-nilai masyarakat, kedua negara ini sangat berbeda. Perbedaan utama antara Korea Utara dan Korea Selatan yang mencerminkan perbedaan dalam cara hidup dan pandangan dunia mereka. Perbedaan ini tidak hanya terbatas pada fakta dan statistik, tetapi juga mencakup nilai-nilai dan sejarah yang membentuk kedua negara tersebut. Perbedaan mencolok antara Korea Utara dan Korea Selatan terletak pada pengakuan global dan pengaruh budayanya. Korea Selatan telah menjadi kekuatan pengekspor budaya yang signifikan pada abad ke-21, yang secara positif memengaruhi pengakuan global negara tersebut. Istilah Hallyu atau gelombang Korea digunakan untuk menggambarkan fenomena ini, yang melibatkan popularitas global berbagai elemen budaya Korea Selatan. Musik K-pop, drama Korea, film, dan produk kecantikan Korea telah menjadi daya tarik global, meningkatkan daya tarik dan keberlanjutan soft power Korea Selatan. Artis seperti BTS, PSY, dan Blackpink mencapai ketenaran internasional, dengan musik mereka mendominasi tangga lagu di seluruh dunia. Film Korea Selatan, seperti Parasit, juga meraih pujian kritis dan pengakuan internasional, memenangkan penghargaan bergengsi seperti Palme d'Or dan 4 Academy Awards, termasuk film terbaik pada tahun 2020. Sebaliknya, pengakuan global Korea Utara lebih terkait dengan isu-isu politik dan program senjata nuklirnya. Kebijakan isolasionis negara ini membuat budaya Korea Utara kurang dikenal di panggung internasional. Seni dan budaya seringkali digunakan sebagai alat propaganda untuk mendukung rezim, dengan kontrol ketat atas produksi dan distribusi. Persepsi global terhadap kedua negara ini sangat berbeda. Budaya Korea Selatan terlihat sebagai dinamis dan mudah diakses, sementara Korea Utara terisolasi dan kurang dapat diakses. Korea Selatan berhasil memanfaatkan daya tarik budayanya untuk membangun citra positif di mata dunia, sementara Korea Utara lebih sering dikaitkan dengan ketegangan internasional daripada kontribusi budayanya. Dengan demikian, perbedaan dalam cara kedua negara ini memanfaatkan budaya mereka mencerminkan perbedaan dalam pandangan global dan pengaruh yang mereka miliki di panggung internasional. Perbedaan paling mencolok antara Korea Utara dan Korea Selatan terletak pada sistem politik yang mereka anut. Korea Utara, sebelumnya dikenal sebagai Republik Demokratik Rakyat Korea, DPRK, mengoperasikan pemerintahan sosialis kesatuan yang dianggap sebagai salah satu yang paling tersentralisasi di dunia. Negara ini diperintah oleh sebuah kediktatoran totaliter, dipimpin oleh seorang pemimpin tertinggi dari dinasti Kim, yang telah memegang kekuasaan sejak tahun 1948. Struktur politik ini menciptakan masyarakat yang sangat diatur, di mana negara mengendalikan hampir semua aspek kehidupan. Kebebasan berekspresi dan perbedaan pendapat politik hampir tidak ada, dengan propaganda negara meresap ke dalam media, pendidikan, dan kehidupan publik. Sistem peradilan di negara ini beroperasi berdasarkan aturan asosiasi yang bersalah, di mana hukuman dapat diterapkan pada seluruh keluarga atas kejahatan yang dilakukan oleh satu orang. Di sisi lain, Korea Selatan, secara resmi dikenal sebagai Republik Korea, adalah republik demokratis dengan sistem multipartai. Pemerintahan negara ini terbagi menjadi 3 cabang, eksekutif yang dipimpin oleh presiden, legislatif yang terdiri dari Majelis Nasional, dan peradilan yang dipimpin oleh Mahkamah Agung.
Sejak transisi menuju demokrasi pada akhir abad ke-20, Korea Selatan telah menyaksikan peralihan kekuasaan secara damai melalui pemilihan umum reguler. Kontras dengan negara tetangganya di utara, warga Korea Selatan menikmati tingkat kebebasan politik yang tinggi dengan perlindungan hak kebebasan berpendapat, pers, dan berkumpul. Perbedaan pendapat politik adalah hal biasa dalam demokrasi Korea Selatan, meskipun negara ini juga menghadapi isu-isu politik internal seperti korupsi dan polarisasi. Sistem demokrasinya telah membentuk masyarakat terbuka di mana warga negara berpartisipasi aktif dalam membentuk masa depan negara mereka. Antara Korea Utara dan Korea Selatan terlihat dalam struktur ekonomi keduanya. Korea Utara memiliki perekonomian yang direncanakan secara terpusat dan dikendalikan oleh negara. Sebagian besar sumber daya dimiliki oleh negara, dengan industri nasionalisasi dan produksi pertanian diatur berdasarkan sistem pertanian kolektif. Negara ini juga terisolasi dari jaringan perdagangan global karena sanksi internasional sebagai respons terhadap program nuklirnya. Negara ini menghadapi tantangan ekonomi kronis, termasuk infrastruktur yang buruk, basis industri yang ketinggalan zaman, kurangnya inovasi teknologi, dan kekurangan pangan yang menyebabkan malnutrisi dan kemiskinan meluas. Di sisi lain, Korea Selatan adalah salah satu negara dengan perekonomian paling dinamis di dunia. Dikenal karena keajaiban transformasi Sungai Han dari reruntuhan Perang Korea, Korea Selatan mengadopsi sistem ekonomi kapitalis berorientasi pasar yang menekankan pertumbuhan yang didorong oleh ekspor. Di bawah kepemimpinan pemerintahan yang bersahabat dengan AS, Korea Selatan telah menjadi pusat kekuatan ekonomi dan merupakan anggota G20, sebuah kelompok besar perekonomian dunia. Perusahaan-perusahaan Korea Selatan seperti Samsung, Hyundai, dan LG telah memainkan peran penting dalam ekonomi global. Perekonomian Korea Selatan dicirikan oleh perpaduan industri teknologi tinggi, termasuk elektronik, mobil, pembuatan kapal, petrokimia, dan robotika. Selain itu, Korea Selatan memiliki sektor layanan yang kuat dan menjadi pemimpin dalam teknologi digital dan industri hiburan, terutama dengan popularitas global K-pop dan K-drama. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan telah meningkatkan standar hidup di negara ini, menjadikannya anggota klub ekonomi dunia yang bernilai triliunan dolar dan memberikan contoh model pembangunan ekonomi bagi negara-negara di seluruh dunia. Meskipun menghadapi tantangan seperti ketimpangan pendapatan dan populasi yang menua, Korea Selatan terus berkembang sebagai pusat ekonomi di Asia Timur. Di sisi lain, Korea Utara di bawah kepemimpinan keluarga Kim telah mengalami kemiskinan dan ketidakpastian. Data yang dipublikasikan menunjukkan perbedaan ekonomi dan sosial yang signifikan antara kedua negara. PDB Korea Selatan yang dihitung berdasarkan paritas daya beli saat ini mencapai 1.622 miliar dolar Amerika, sementara Korea Utara mencapai 40 miliar dolar Amerika. Tingkat pertumbuhan PDB real Korea Selatan adalah 2,7%, sementara Korea Utara hanya mencapai 0,8%. Rata-rata PDB per kapita di Korea Selatan adalah 32.400 dolar Amerika, sementara di Korea Utara hanya 1.800 dolar Amerika. Total ekspor Korea Selatan mencapai 552,55 miliar dolar Amerika, sementara Korea Utara hanya mencapai 4,71 miliar dolar Amerika. Meskipun pada awalnya pembangunan ekonomi Korea Utara dan Korea Selatan mirip, setelah pembukaan negara, Korea Selatan berhasil mencapai kemakmuran ekonomi sementara Korea Utara mengalami kemunduran ekonomi yang signifikan. Antara Korea Utara dan Korea Selatan dapat dilihat dari aspek kepadatan penduduk dan pola urbanisasi. Korea Utara, dengan luas daratan sekitar 12.540 km persegi, memiliki populasi sekitar 25 juta orang, menghasilkan kepadatan penduduk sekitar 208 individu per kilometer persegi. Meskipun angka ini mungkin terlihat padat, distribusi penduduk tidak merata, dengan sebagian besar tinggal di daerah pedesaan. Hanya sekitar 62% dari populasi yang tinggal di daerah perkotaan, dan ibu kota Pyongyang adalah pusat urbanisasi terbesar dengan lebih dari 2,8 juta penduduk. Meskipun ada beberapa kota penting seperti Hamhang dan Chongjin, urbanisasi secara keseluruhan di Korea Utara lebih lambat dan kurang ekstensif, terutama karena kesulitan ekonomi dan kebijakan isolasionis negara tersebut.
Sementara itu, Korea Selatan, dengan luas daratan 10.210 km persegi dan perkiraan populasi 51 juta jiwa, memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih tinggi, mencapai sekitar 509 individu per kilometer persegi. Sekitar 82% penduduk Korea Selatan tinggal di daerah perkotaan. Urbanisasi yang pesat di Korea Selatan terkait dengan ledakan ekonomi dan periode industrialisasi pada paruh kedua abad ke-20. Seoul, ibu kota Korea Selatan, adalah salah satu wilayah terpadat dan terurbanisasi di dunia, dengan jumlah penduduk melebihi 10 juta jiwa. Termasuk provinsi sekitarnya, menjadi rumah bagi hampir setengah populasi negara ini. Urbanisasi yang pesat ini tidak tanpa tantangan, termasuk kekurangan perumahan, kemacetan lalu lintas, dan masalah lingkungan hidup. Dengan demikian, perbedaan dalam kepadatan penduduk dan pola urbanisasi mencerminkan dinamika demografis yang berbeda antara kedua negara tersebut. Perbedaan mendasar antara Korea Utara dan Korea Selatan dapat dijelaskan oleh sistem politik yang ada di kedua negara. Korea Utara adalah negara dengan sistem kediktatoran komunis yang memusatkan kekuasaan pada kelompok kepemimpinan tertentu, terutama keluarga Kim. Kekuasaan di Korea Utara terbatas pada pemimpin-pemimpin ini, dan tidak ada keragaman politik atau kebebasan demokratis dalam pemilihan pemimpin. Keluarga Kim telah menjalankan negara ini secara turun-temurun sejak pendiriannya pada tahun 1948, yang membuat beberapa pihak menganggap Korea Utara lebih mirip rezim feodal daripada rezim komunis. Di sisi lain, Korea Selatan adalah sebuah republik demokratik multipartai dengan sistem politik yang beragam. Di Korea Selatan, terdapat banyak partai dan prinsip demokrasi liberal yang memungkinkan rakyat untuk memilih dan menyatakan pendapat politik melalui proses pemilu dan pemilihan kepala pemerintahan. Melalui proses demokrasi, Korea Selatan telah mengalami perjalanan politik yang beragam, termasuk 6 republik, 1 revolusi, 2 kudeta, dan transisi menuju pemilihan umum yang bebas. Hingga saat ini, Korea Selatan telah memiliki 12 presiden dengan 19 masa jabatan. Dengan perbedaan sistem politik ini, dapat dipahami mengapa setiap aspek dari kedua negara tersebut memiliki perbedaan yang mendasar dalam hal perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Sistem politik yang ada di kedua negara memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi dan perkembangan masyarakatnya. Antara Korea Utara dan Korea Selatan terletak pada kebebasan berbicara dan kebebasan media. Di Korea Utara, kebebasan ini sangat dibatasi, dengan negara yang mengendalikan semua media dan kontennya disensor serta dimanipulasi secara besar-besaran untuk mempromosikan propaganda negara. Kebebasan informasi dianggap sebagai potensi ancaman terhadap otoritas pemerintah, dan akses terhadap media asing sangat dibatasi. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan hukuman berat, termasuk hukuman penjara. Sebaliknya, di Korea Selatan, kebebasan berbicara dijamin secara konstitusional, dan masyarakat memiliki akses terhadap beragam media, baik dalam negeri maupun luar negeri. Surat kabar, jaringan televisi, dan platform digital menawarkan pilihan media yang kompetitif. Meskipun masih ada perdebatan mengenai bias politik dan kebebasan pers, khususnya di bawah pengaruh pemerintah, Korea Selatan menunjukkan lanskap media yang terbuka dan plural. Beberapa pemerintahan kepresidenan yang berbeda turut membentuk ciri khas keseluruhan, dengan fokus pada keterbukaan dan keberagaman. Selain itu, media hiburan Korea Selatan, terutama dalam bidang musik, drama, dan film televisi, telah mencapai popularitas global di bawah fenomena Hallyu atau gelombang Korea. Ekspor budaya ini tidak hanya membawa manfaat ekonomi yang signifikan, tetapi juga meningkatkan profil internasional Korea Selatan dan kekuatan lunaknya. Meski demikian, perlu dicatat bahwa Korea Selatan juga menghadapi isu-isu terkait kebebasan berbicara dan media, seperti Undang-Undang Keamanan Nasional yang telah dikritik karena berpotensi menghambat kebebasan berekspresi, terutama dalam konteks aktivitas pro-Korea Utara. Perdebatan terus berlanjut di negara ini terkait keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan individu. Sistem pendidikan di Korea Utara dan Korea Selatan menunjukkan perbedaan yang signifikan.
Di Korea Utara, negara menyediakan pendidikan gratis dan wajib selama 12 tahun, termasuk 1 tahun prasekolah, 5 tahun sekolah dasar, dan 6 tahun sekolah menengah. Kurikulum sangat dipengaruhi oleh ideologi negara, dengan fokus kuat pada indoktrinasi politik dan kesetiaan terhadap rezim. Ajaran dinasti Kim, sejarah revolusi, dan etika sosialis merupakan bagian integral dari konten pendidikan. Meskipun pendidikan di Korea Utara wajib, sumber daya dan fasilitas seringkali tidak memadai, terutama di daerah pedesaan, dan akses terhadap pendidikan tinggi terbatas. Di sisi lain, Korea Selatan memiliki sistem pendidikan yang sangat diakui di dunia. Sistem ini juga menyediakan wajib belajar selama 12 tahun, terdiri dari 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan 3 tahun sekolah menengah atas. Namun, sistem pendidikan di Korea Selatan sangat kompetitif, dengan penekanan kuat pada ujian masuk dan prestasi akademis. Siswa di Korea Selatan sering menghadapi tekanan besar untuk berprestasi di sekolah, karena keberhasilan akademis dianggap sebagai penentu utama prospek masa depan. Negara ini terkenal dengan tingkat penerimaan universitas yang tinggi dan kinerja siswanya yang kuat dalam penilaian internasional. Meskipun mencapai prestasi tinggi dalam bidang pendidikan, sistem pendidikan Korea Selatan mendapat kritik karena lingkungannya yang penuh tekanan. Sebagai respons terhadap kritik ini, upaya reformasi dilakukan untuk mengurangi tekanan akademis. Selain itu, ada upaya untuk meningkatkan kreativitas, keterampilan berpikir kritis, serta pembelajaran emosional dan sosial. Infrastruktur teknologi yang canggih juga memfasilitasi transisi cepat ke pembelajaran online selama pandemi COVID-19. Perbedaan dalam pendekatan pendidikan antara kedua negara mencerminkan nilai dan prioritas yang berbeda dalam mencetak generasi muda. Mata uang resmi Korea Utara adalah Won Korea Utara, KPW. Namun, dalam transaksi internasional, mata uang Korea Utara tidak secara luas diterima. Sebagai gantinya, mata uang asing seperti USD sering digunakan untuk transaksi perdagangan dengan mitra internasional. Ketika seseorang mengunjungi Korea Utara, mereka terpaksa menggunakan mata uang bekas atau mata uang asing lainnya. Hal ini dianggap sebagai kontradiksi dalam perekonomian Korea Utara. Kondisi ini disebabkan oleh sistem perbankan negara tersebut yang sedang berjuang dengan sanksi internasional. Meskipun demikian, Korea Utara tetap berusaha untuk memiliki mata uang domestik yang kuat. Meskipun nilai tukar resmi masih dikendalikan oleh negara, masyarakat membatasi penggunaannya untuk menghindari hiperinflasi dan sedikit meningkatkan kualitas hidup mereka. Di sisi lain, Korea Selatan memiliki situasi yang berbeda. Negara ini menggunakan mata uangnya sendiri, Won Korea Selatan, KRW, yang diterima secara luas baik di dalam maupun di luar negeri. Perbedaan utama antara kedua mata uang ini tidak hanya terletak pada nama mereka, tetapi juga pada nilai, pengakuan, serta penerimaan internasional. Meskipun Korea Utara dan Korea Selatan memiliki warisan budaya yang sama, tradisi budaya dan etiket mereka berkembang secara berbeda karena pengaruh politik, ekonomi, dan sosial yang berbeda. Di Korea Utara, budaya dan tradisi dipengaruhi secara kuat oleh ideologi negara yang menekankan peningkatan kesetiaan terhadap rezim. Ini tercermin dalam seni, literatur, musik, dan ritual publik yang sering mengagungkan negara dan para pemimpinnya. Praktik budaya tradisional telah dimodifikasi agar sejalan dengan propaganda negara, sementara pengaruh Barat banyak absen karena kebijakan isolasionis negara tersebut. Etiket di Korea Utara juga sangat dipengaruhi oleh sistem politik, dengan penghormatan yang mendalam terhadap figur otoritas, terutama keluarga Kim. Perbedaan pendapat atau kritik di depan umum tidak ditoleransi, dan masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa massal dan ekspresi publik mengenai kesetiaan kepada rezim. Di sisi lain, Korea Selatan, sambil melestarikan budaya tradisional, juga terbuka terhadap pengaruh ide dan praktik Barat. Budaya Korea Selatan mencakup beragam aspek, mulai dari seni tradisional seperti kaligrafi dan upacara minum teh hingga musik kontemporer, film, dan fashion. Etiket tradisional yang menekankan rasa hormat terhadap orang yang lebih tua tetap dihargai, namun kehidupan budaya Korea Selatan juga mencerminkan tata krama modern yang dipengaruhi oleh budaya Barat.
Korea Selatan memelihara warisan budayanya sebagai bentuk soft power yang mempromosikan budaya Korea secara global melalui gelombang musik, drama TV, dan film. The sky just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Meskipun makanan pokok seperti nasi, kimchi, dan tahu hadir di kedua Korea, sejarah kuliner Korea Utara dan Selatan telah mengalami perbedaan besar, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan geografis. Masakan Korea Utara cenderung lebih sederhana dan kurang pedas dibandingkan dengan masakan Korea Selatan. Lanskap yang bergunung-gunung dan iklim yang lebih dingin di Korea Utara seringkali menyajikan bahan-bahan seperti kentang, soba, dan kacang-kacangan. Hidangan umum di Korea Utara adalah mie soba dingin yang disajikan dalam kaldu dengan irisan daging dan acar sayuran. Namun, kelangkaan makanan telah menjadi masalah besar di negara ini, dan masakan Korea Utara sering ditandai dengan penghematan dalam penyajian makanan. Di sisi lain, masakan Korea Selatan lebih beragam dan telah berkembang secara signifikan, dipengaruhi oleh modernisasi dan globalisasi. Kimchi, hidangan ikonik Korea Selatan, seringkali lebih difermentasi dan lebih pedas dibandingkan dengan varian Korea Utara. Barbekyu Korea Selatan, terutama daging babi panggang samgyeopsal dan daging sapi marinasi bulgogi, menjadi favorit dalam beberapa tahun terakhir. Korea Selatan juga mengalami peningkatan dalam masakan fusion, yang menggabungkan bahan-bahan tradisional Korea dengan cita rasa internasional. Industri makanan yang dinamis, budaya jajanan kaki lima, dan pasar makanan yang berkembang pesat juga mencirikan masakan Korea Selatan. Teknologi pangan, seperti aplikasi pesan antar makanan, telah menjadi kebutuhan sehari-hari di Korea Selatan. Popularitas masakan Korea terus berkembang secara internasional, menjadikannya bagian integral dari gelombang Korea yang semakin membedakannya dari masakan Korea Utara. Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam pengaruh budaya, ketersediaan bahan baku, dan kondisi ekonomi di kedua negara tersebut. Kesenjangan teknologi yang signifikan antara Korea Utara dan Selatan semakin menyoroti perbedaan mencolok antara kedua negara. Korea Utara, di bawah rezim yang tertutup, masih menghadapi keterbatasan dalam pengembangan teknologi. Infrastruktur telekomunikasi yang modern tidak tersedia, dan akses internet sangat dibatasi dan diawasi. Hanya segelintir elit yang memiliki akses ke internet global. Sementara sebagian besar warga Korea Utara hanya dapat mengakses internet yang dikendalikan negara, yang disebut sebagai KWANG, karena sanksi internasional dan sumber daya yang terbatas. Kemajuan teknologi di Korea Utara cenderung difokuskan pada kemampuan militer dan nuklir, dengan pengembangan teknologi rudal dan nuklir yang menciptakan ketegangan internasional. Sebaliknya, Korea Selatan dikenal sebagai salah satu negara dengan teknologi paling maju secara global. Negara ini memiliki kecepatan internet tercepat di dunia dan tingkat penggunaan ponsel cerdas tertinggi. Konglomerat teknologi besar seperti Samsung dan LG, yang berbasis di Korea Selatan, memproduksi elektronik dan peralatan mutakhir yang digunakan di seluruh dunia. Korea Selatan mencapai kemajuan signifikan dalam bioteknologi, robotika, dirgantara, dan energi terbarukan. Pemerintah secara aktif mendukung penelitian dan pengembangan, menciptakan budaya inovasi dan kewirausahaan. Korea Selatan juga menjadi pemimpin dalam industri hiburan digital dengan kemajuan dalam game online, realitas virtual, dan animasi digital. Selain itu, Korea Selatan memiliki kemajuan pesat dalam infrastruktur digital, termasuk ketersediaan internet broadband dan jaringan 5G yang luas, yang mendukung pertumbuhan startup teknologi yang pesat. Kesimpulan dari kesenjangan teknologi antara Korea Utara dan Selatan adalah simbol dari perbedaan jalur mereka, memberikan wawasan tentang potensi konsekuensi ideologi politik dan ekonomi terhadap kemajuan masyarakat. Di Korea Utara, memiliki mobil adalah sesuatu yang sangat langka karena hanya sekitar 30.000 mobil yang beredar di negara tersebut, yang merupakan jumlah yang sangat rendah untuk penduduk sekitar 24 juta orang. Menurut hukum Korea Utara, warga negara tidak memiliki hak untuk memiliki mobil sendiri, sehingga semua kendaraan berada di bawah manajemen negara. Di sisi lain, di Korea Selatan, tingkat kepemilikan mobil per kapita adalah salah satu yang tertinggi di Asia. Memiliki mobil di Korea Selatan menjadi simbol status pribadi dan kelas dalam masyarakat.
Pemuda Korea lebih memprioritaskan memiliki mobil daripada berinvestasi di real estate untuk tempat tinggal atau bisnis. Tingkat kepemilikan mobil yang tinggi di Korea Selatan juga mencerminkan industri otomotif yang maju, di mana negara ini merupakan negara terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat dalam hal pengembangan dan penyediaan produk film insulasi panas untuk mobil. Statistik ini mencerminkan bagaimana politik dan ekonomi kedua negara memengaruhi kehidupan masyarakatnya, dan menjelaskan mengapa banyak warga Korea Utara memilih untuk mengungsi ke negara lain. Di Korea Selatan, negara dengan populasi sekitar 51 juta orang, jumlah pelanggan seluler mencapai 58,9 juta, dengan rasio lebih dari satu telepon seluler per orang. Sebagian besar pengguna telepon terkonsentrasi di ibu kota, Pyongyang. Sementara itu, di Korea Utara, dengan populasi sekitar 25 juta jiwa, hanya sekitar 3,2 juta orang yang memiliki telepon seluler, yang setara dengan 1 dari 10 orang. Pasar seluler di Korea Utara sangat terbatas, dengan jaringan Korolink menjadi satu-satunya pilihan untuk masyarakat. Awalnya didirikan sebagai mitra perusahaan telekomunikasi Orascom dari Mesir, Korolink telah menjadi satu-satunya penyedia layanan seluler di negara tersebut. Namun, pada tahun 2015, Orascom menemukan bahwa Korea Utara sedang menyiapkan jaringan bersaing sendiri, dan akhirnya kehilangan kendali atas 3 juta pelanggan serta mengalami kelangkaan telepon seluler. Di Korea Utara, akses internet sangat terbatas dan secara internal tertutup. Menurut laporan Nationwide 2016, hanya ada 28 nama domain yang terdaftar di negara tersebut. Seorang turis yang mencoba menggunakan komputer di Korea Utara menemukan bahwa internet di negara tersebut hanya memberikan informasi tentang pemerintahan Korea Utara, dengan sedikit hiburan atau pengetahuan praktis yang dapat dipelajari darinya, seperti mode dan kecantikan. Tidak seperti di Korea Selatan, yang merupakan negara dengan industri mode yang sangat maju dan memimpin tren mode dunia, masyarakat Korea Utara cenderung mengenakan pakaian sederhana atau kostum tradisional, seperti hanbok, saat keluar. Wanita Korea Utara dilarang mengenakan pakaian seperti jeans, rok pendek, atau pakaian berwarna cerah. Standar untuk rambut dan sepatu juga sangat ketat, sehingga gaya pakaian wanita Korea Utara tidak terlalu berbeda dari gaya yang ada pada tahun 50-an abad terakhir. Di Korea Utara, kecantikan tidak dikejar melalui kunjungan ke spa atau perawatan kecantikan seperti di Korea Selatan. Orang Korea Utara lebih memilih aktivitas fisik untuk meningkatkan kesehatan dan penampilan mereka. Namun, salah satu akar permasalahan utama adalah kurangnya akses ke fasilitas spa di Korea Utara, karena masyarakat tidak memiliki cukup uang untuk menggunakan layanan tersebut. Selain itu, masyarakat Korea Utara juga tidak menyukai wanita yang menggunakan terlalu banyak riasan, dan hal ini dapat menyebabkan penilaian negatif dari masyarakat atau media. Hanya terdapat satu saluran televisi, yaitu Korean Central Television, KCT, yang telah mengudara secara rutin sejak tahun 1963. Masyarakat Korea Utara biasanya menyalakan televisi untuk mendapatkan informasi tentang pemerintahan mereka, dan semua berita, sekecil apapun, yang memuji pemimpin akan ditampilkan dalam segmen sorotan yang disiarkan setiap hari di televisi nasional. KCT biasanya mengudara setiap hari pukul 3 sore dengan laporan kegiatan para pemimpin pada hari tersebut. Pada pukul 10 malam, selama tidak lebih dari 20 menit, diselingi dengan drama atau dokumenter yang diproduksi oleh stasiun televisi Korea, program berita KCT akan ditayangkan. Dalam program berita KCT, pembawa acara seringkali memulai dengan meninjau artikel dari pers dunia tentang ulang tahun mendiang Presiden Kim Jong-il. Masyarakat Korea Utara dilarang menonton informasi asing, film asing, terutama film dan informasi tentang Korea. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat mengakibatkan tuduhan makar dan hukuman eksekusi atau kerja paksa seumur hidup di kamp kerja. Pemerintah Korea Utara khawatir bahwa akses terhadap informasi tentang dunia luar dapat mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan jumlah orang yang mencoba melarikan diri dari negara tersebut. Namun, mulai tahun 2022, Korea Utara telah mengizinkan warganya untuk mengakses media Korea Utara, mengakhiri larangan menonton televisi dan membaca koran yang sebelumnya dianggap ilegal.
Peraturan yang melarang akses ke media Korea Utara merupakan bagian dari Undang-Undang Keamanan Nasional Korea yang disahkan pada tahun 1948 ketika kedua semenanjung tersebut baru saja terpecah. Warga negara Korea Selatan dan Korea Utara dilarang untuk mengakses media dari negara lain dan berkomunikasi lintas batas. Tujuan dari penghapusan larangan ini adalah untuk mendorong kebebasan berekspresi dan meningkatkan saling pengertian, namun kebijakan ini hanya diterapkan oleh Korea Selatan, sementara Korea Utara tetap mempertahankan larangan tersebut. Kemampuan militer antara Korea Utara dan Selatan sangat kontras, mencerminkan perbedaan realitas geopolitik dan prioritas strategis keduanya. Korea Utara dikenal sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia, memiliki lebih dari 1 juta tentara aktif dan jutaan lebih cadangan. Dinas militer wajib bagi pria dan wanita, dengan masa dinas yang dapat mencapai beberapa tahun hingga 1 dekade. Strategi militer Korea Utara didasarkan pada kemandirian dan pencegahan, terbukti dengan adanya program senjata nuklir dan keberadaan artileri besar. Meskipun kemampuan militer konvensionalnya dianggap ketinggalan zaman karena kesulitan ekonomi dan sanksi internasional, pengembangan senjata nuklir dan rudal balistiknya menjadi tantangan keamanan yang signifikan di kawasan tersebut. Di sisi lain, militer Korea Selatan lebih kecil dalam jumlah, tetapi memiliki teknologi yang lebih maju. Masa dinas wajibnya lebih pendek, biasanya sekitar 18 bulan hingga 2 tahun. Korea Selatan menjadi sekutu dekat Amerika Serikat, dan strategi pertahanannya sangat bergantung pada aliansi ini. Negara ini memiliki industri pertahanan yang kuat, mencapai kemajuan signifikan di bidang pertahanan rudal, angkatan laut, dan pesawat tempur. Kemampuan militer Korea Selatan lebih fokus pada teknologi dan kualitas daripada kuantitas. Meskipun ukuran militer Korea Selatan lebih kecil, mereka dianggap sebagai salah satu kekuatan militer yang paling berteknologi maju dan mampu di dunia. Perbedaan dalam pendekatan dan fokus strategis antara dua negara ini mencerminkan kompleksitas hubungan geopolitik di semenanjung Korea. Ketika menilai kekuatan militer antara Korea Utara dan Korea Selatan, sulit untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Meskipun Korea Utara memiliki beberapa senjata pemusnah massal, Korea Selatan memiliki keunggulan dalam teknologi militer yang lebih canggih. Korea Selatan juga telah meningkatkan belanja militer, dengan investasi pertahanan mencapai 48,7 miliar dolar Amerika pada tahun 2022, sementara Korea Utara hanya menghabiskan 1,9 miliar dolar Amerika menurut lembaga internasional untuk studi strategis. Korea Utara memiliki militer terbesar keempat di dunia dengan sekitar 1,28 juta tentara aktif, sementara Korea Selatan memiliki sekitar 600.000 tentara. Namun, efisiensi dan kesejahteraan tentara juga merupakan faktor penting. Tentara Korea Utara sering mengalami kelaparan, kekurangan perbekalan, dan kurangnya perawatan medis, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam pertempuran. Dengan demikian, sementara Korea Utara memiliki jumlah tentara yang besar, faktor-faktor seperti efisiensi, teknologi militer, dan kesejahteraan tentara juga perlu dipertimbangkan dalam menilai kekuatan militer antara kedua negara tersebut. Sistem perawatan kesehatan di Korea Utara dan Selatan sangat berbeda dalam pendekatan, aksesibilitas, dan efisiensinya. Di Korea Utara, sistem layanan kesehatan dijalankan secara publik, dengan teori memberikan layanan medis gratis kepada warganya. Namun, infrastruktur layanan kesehatan negara tersebut menghadapi tantangan serius karena kesulitan ekonomi, sanksi internasional, dan kurangnya sumber daya. Kekurangan obat-obatan dan peralatan medis, bersama dengan fasilitas layanan kesehatan yang ketinggalan zaman, menyebabkan masyarakat sering menghadapi masalah kesehatan seperti kekurangan gizi dan penyakit menular. Sementara itu, Korea Selatan mengoperasikan model pelayanan kesehatan universal, di mana semua penduduk berhak menerima pengobatan berdasarkan skema asuransi kesehatan nasional. Sistem ini didanai oleh pemerintah dan individu secara bersama-sama, dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi dan rasio kesehatan yang baik. Korea Selatan terkenal dengan kemajuan teknologi dalam layanan kesehatan, termasuk catatan kesehatan digital yang efisien dan sistem telemedicine yang kuat. Dalam menanggapi krisis kesehatan masyarakat, seperti pandemi COVID-19, Korea Selatan telah mendemonstrasikan respons cepat,
pengujian yang meluas, dan pelacakan kontak yang efektif. Meskipun ada kekhawatiran tentang meningkatnya biaya layanan kesehatan dan kesenjangan akses, terutama antar kelompok sosioekonomi yang berbeda, dibandingkan dengan Korea Utara, sistem layanan kesehatan di Korea Selatan jauh lebih maju dan efektif dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. We'll stay young forever. We'll never have regret. Agama dan kepercayaan memiliki perbedaan mencolok antara Korea Utara dan Selatan. Di Korea Utara, ideologi negara yang dikenal sebagai Juche, yang kasar diterjemahkan sebagai kemandirian, mendominasi sistem kepercayaan. Ideologi ini diperkenalkan oleh pendiri negara, Kim Il-sung, yang menekankan pentingnya kemerdekaan dan kedaulatan nasional dalam urusan ekonomi, politik, dan militer. Meskipun agama Buddha dan Konfusianisme secara tradisional lazim di semenanjung Korea, di Korea Utara, praktik keagamaan dilarang karena dianggap berpotensi menjadi ancaman terhadap otoritas rezim. Meskipun konstitusi secara resmi menjamin kebebasan beragama, aktivitas keagamaan diawasi ketat dan dibatasi. Ada sedikit organisasi keagamaan yang diizinkan, tetapi mereka cenderung dikendalikan oleh negara dan melayani kepentingan negara. Sebaliknya, Korea Selatan menunjukkan keberagaman dalam keyakinan dan praktik agama. Meskipun sebagian besar penduduk mengidentifikasi diri mereka dengan agama non-religius atau kepercayaan tradisional seperti Syamanisme, Kristen dan Buddha juga memiliki pengikut yang signifikan. Korea Selatan memiliki populasi Kristen yang besar dan aktif, menjadikannya unik di antara negara-negara Asia Timur. Kebebasan beragama di Korea Selatan dijamin oleh konstitusi, dan berbagai komunitas agama hidup berdampingan secara damai. Gereja-gereja, kuil Buddha, dan tempat ibadah lainnya adalah bagian umum dari lanskap sosial dan budaya di negara ini. Agama juga memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk liburan dan pelayanan sosial. Kebijakan imigrasi Korea Utara dan Selatan menunjukkan perbedaan signifikan. Korea Utara dikenal sebagai salah satu negara paling tertutup di dunia, dengan kebijakan isolasionis yang sangat terbatas terhadap imigrasi. Hanya sedikit orang asing yang diizinkan tinggal di Korea Utara, dan mayoritas dari mereka adalah diplomat. Bantuan pekerja atau individu dengan izin khusus dari negara lain yang membelot dari Korea Utara seringkali melibatkan perjalanan melalui Tiongkok sebelum mencapai negara ketiga. Di sisi lain, Korea Selatan memiliki kebijakan imigrasi yang lebih terbuka, meskipun tetap kompleks dan penuh tantangan. Negara ini telah menarik sejumlah besar imigran, terutama untuk bekerja dan belajar. Korea Selatan memiliki berbagai kategori visa untuk pekerja asing, pelajar, investor, dan lain-lain. Meskipun demikian, kebijakan imigrasi Korea Selatan telah dikritik karena terlalu membatasi dan lebih memprioritaskan imigran berketerampilan tinggi. Korea Selatan juga sedang menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan pembelot dari Korea Utara. Meskipun secara teknis diakui sebagai warga negara Korea Selatan berdasarkan konstitusi, mereka sering menghadapi tantangan yang signifikan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan di selatan. Pemerintah Korea Selatan menyediakan berbagai layanan dukungan untuk membantu pemukiman kembali mereka, tetapi permasalahan seperti diskriminasi dan perbedaan budaya tetap ada. Kebijakan dan praktik lingkungan hidup menunjukkan perbedaan yang signifikan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Di Korea Utara, kebijakan lingkungan hidup terutama dipengaruhi oleh situasi politik dan ekonomi. Upaya untuk mencapai swasembada pangan telah mendorong deforestasi besar-besaran, menyebabkan degradasi tanah, dan dampak ekologis lainnya. Negara ini juga menghadapi masalah serius terkait polusi udara dan air karena ketergantungan pada batu bara dan kurangnya langkah-langkah pengendalian polusi yang memadai. Meskipun Korea Utara telah meratifikasi beberapa perjanjian lingkungan internasional, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur membuat implementasi kebijakan lingkungan yang komprehensif menjadi sulit. Pemerintah Korea Utara baru-baru ini menyadari perlunya reboisasi dan telah memulai kampanye penanaman pohon, tetapi kemajuannya masih lambat. Di sisi lain, Korea Selatan telah membuat kemajuan signifikan dalam kebijakan lingkungan. Negara ini menerapkan kebijakan ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca,
mempromosikan energi terbarukan, dan menciptakan ekonomi ramah lingkungan yang rendah karbon melalui kesepakatan baru hijau, Green New Deal. Korea Selatan menginvestasikan secara substansial dalam teknologi energi terbarukan, manajemen limbah, dan transportasi ramah lingkungan. Meskipun demikian, Korea Selatan juga menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan, termasuk polusi udara dan air, perluasan perkotaan, dan dampak lingkungan dari industri berat. Oleh karena itu, menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan tetap menjadi isu kebijakan utama di Korea Selatan. Perbedaan standar hidup antara Korea Utara dan Selatan sangat mencolok. Di Korea Utara, standar hidup termasuk yang terendah di dunia. Kesalahan dalam pengelolaan ekonomi, sanksi internasional, dan keterbatasan sumber daya menyebabkan kemiskinan yang meluas. Warga Korea Utara menghadapi kerawanan pangan dan memiliki akses terbatas terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Kehidupan di Korea Utara juga ditandai oleh terbatasnya kebebasan pribadi dan kurangnya akses terhadap informasi. Catatan hak asasi manusia di negara ini telah menimbulkan kritik, dengan laporan mengenai kamp penjara politik, kerja paksa, serta pembatasan pergerakan dan komunikasi. Di sisi lain, Korea Selatan adalah salah satu negara dengan ekonomi paling makmur di dunia, menciptakan standar hidup yang tinggi bagi warganya. Indeks Pembangunan Manusia, HDI, yang tinggi memastikan akses warga Korea Selatan terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan perumahan. Warga Korea Selatan juga menikmati akses ke berbagai barang konsumsi, internet berkecepatan tinggi, dan infrastruktur canggih. Meskipun terdapat tantangan terkait ketimpangan pendapatan, keamanan kerja, dan tekanan sosial terkait pendidikan dan karir, isu-isu seperti populasi yang menua, hutang rumah tangga yang tinggi, dan krisis kesehatan mental menciptakan tantangan yang berbeda, tetapi secara keseluruhan berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Korea Utara. Di Korea Selatan, negara dengan populasi sekitar 51 juta orang, jumlah pelanggan seluler mencapai 58,9 juta, dengan rasio lebih dari satu telepon seluler per orang. Sebagian besar pengguna telepon terkonsentrasi di ibu kota, Pyongyang. Sementara itu, di Korea Utara, dengan populasi sekitar 25 juta jiwa, hanya sekitar 3,2 juta orang yang memiliki telepon seluler, yang setara dengan 1 dari 10 orang. Pasar seluler di Korea Utara sangat terbatas, dengan jaringan Korolink menjadi satu-satunya pilihan untuk masyarakat. Awalnya didirikan sebagai mitra perusahaan telekomunikasi Orascom dari Mesir, Korolink telah menjadi satu-satunya penyedia layanan seluler di negara tersebut. Namun, pada tahun 2015, Orascom menemukan bahwa Korea Utara sedang menyiapkan jaringan bersaing sendiri, dan akhirnya kehilangan kendali atas 3 juta pelanggan serta mengalami kelangkaan telepon seluler. Di Korea Utara, akses internet sangat terbatas dan secara internal tertutup. Menurut laporan Nationwide 2016, hanya ada 28 nama domain yang terdaftar di negara tersebut. Seorang turis yang mencoba menggunakan komputer di Korea Utara menemukan bahwa internet di negara tersebut hanya memberikan informasi tentang pemerintahan Korea Utara, dengan sedikit hiburan atau pengetahuan praktis yang dapat dipelajari darinya, seperti mode dan kecantikan. Namun, mulai tahun 2022, Korea Utara telah mengizinkan warganya untuk mengakses media Korea Utara, mengakhiri larangan menonton televisi dan membaca koran yang sebelumnya dianggap ilegal. Peraturan yang melarang akses ke media Korea Utara merupakan bagian dari Undang-Undang Keamanan Nasional Korea yang disahkan pada tahun 1948, ketika kedua semenanjung tersebut baru saja terpecah. Warga negara Korea Selatan dan Korea Utara dilarang untuk mengakses media dari negara lain dan berkomunikasi lintas batas. Tujuan dari penghapusan larangan ini adalah untuk mendorong kebebasan berekspresi dan meningkatkan saling pengertian, namun kebijakan ini hanya diterapkan oleh Korea Selatan, sementara Korea Utara tetap mempertahankan larangan tersebut. Jika Anda menikmati videonya jangan lupa suka dan berlangganan saluran kami dan kami berharap dapat bertemu Anda di video kami berikutnya. Sampai jumpa lagi.